tempat bisa kasa yang steril ya, atau bisa tempat kita nanti yang untuk meret. Kalaupun misal enggak, kita pakai di sini aja langsung ya. Jadi kalau ini nggak dipakai karena kasanya sudah di packing, ini nggak usah dibawa. Ini intern. Kalau mau buka seperti apa? Ini steril, iya steril dalamnya. Ya. Kalau mau buka tinggal diseret gitu ya, tangan kitanya. Ya. Kemudian ini Bu. Udah itu kita ambil. Bentuknya juga apa? Jaring. Ya. Jaring. Nah, ini sebagai primary. Jadi, kenapa pakai ini? Biar nggak lengket. Nanti kasa yang atasnya. Kasa itu kan khas buat secondary dressing ya. Jadi, balutan kedua. Yang pertamanya ini, kemudian kasih kasa. Fungsinya ketika nanti dibuka dia tidak lengket. Memang kenapa kalau lengket? Sakit ya pasti. Tapi yang pentingnya apa? Ketika misal langsung pakai kasa terus lengket, yang pentingnya apa? Yang utamanya prinsipnya penyembuhannya lebih lama. Karena apa? Dia baru granulasi gitu ya. Granulasi itu tumbuh ya, lagi fase epitel, terus udah gitu, udah mah kita tiap hari dibukain gitu. Padahal kan perawatan luka sekarang minimal berapa hari? 3 ya, minimal 3 hari. Nah, udah mah tiap hari dibukain, terus begitu dibuka karena lengket, jaringan yang tadi granulasi keangkat. Ya, keangkat. Jadi kalau lagi dibersihin lagi, sering dibersihin. Yang sekarang itu minimal 3 hari. Minimal 3 hari. Ya udah nggak usah diapa-apain. Kalau memang nggak kotor ya, kecuali kalau terlihat dari luar sudah kotor banget atau basah. Karena ibunya rajin mandi, rajin wudunya kena gitu ya. Nah itu harus diganti, karena kalau dibiarin kelihatan basah, kita biarin, nanti dia nggak akan moist ya, tapi jadi jenyeh, tahu ketika banyak cairan ya. Oke. Nah ini yang kita bawa ya ketika luka akut ya. Kalau misal nggak ada vaselin, Anda boleh pakai sorba ya, Ultimate sorba. Oke, kita akan boleh putar kalau ini enggak ya. Oke, sesudah persiapan alat ya, jangan lupa validasi dulu. Validasi ini kita akan lihat statusnya betul enggak lukanya. Kemudian biasanya di status ketika pengkajian luka dari yang sebelum-sebelumnya ya, kita akan lihat berapa sih ukuran lukanya. Kenapa kita harus tahu ukuran luka dan sebagainya? Karena nanti akan berpengaruh berapa kasa yang akan kita bawa. Apa saja yang akan kita bawa, wound dressingnya apa saja yang akan kita bawa ya. Karena kalau misal lukanya dalam, kemudian drainasenya atau cairannya basah keluaran terus gitu, tentu kita akan ngebawa juga foam yang tadi ya. Tapi kalau misal di catatannya lukanya
hanya 5 jahitan, kemudian kering, tidak ada tanda infeksi, ya. Berarti kita nggak usah pakai foam juga nggak apa-apa, pakai kasa aja sama vaselin, gitu ya. Baru hari ketiga operasi, berarti belum perlu untuk uphacking, ya, dan nggak ada artis untuk uphacking, ya. Nah, ini perlu kita validasi. Kalau nama pasien, ruangan pasien mah jelas ya, harus tahu kitanya. Ini harus kita validasi biar nanti akan benar nggak tindakannya ke situ, biasa aja. Kemudian kita siapkan juga alat-alatnya, ya. Itu validasinya dengan melihat rekam medis, ya. Sesudah itu kita siapkan alat sesuai dengan yang tadi kita baca di rekam medis. Kemudian kita ke pasien, ya. Jangan lupa dan biasakan ketika ke pasien ada fase-fase yang harus dilalui, ya, terutama inform konsen dan informasi tindakan, ya. Ya, cuci tangan iya jelas, ya, dan jangan lupa untuk cuci tangan, ya. Oke, sesudah ini disiapkan, kemudian kita ke pasien, ke kamar pasien, ya. Assalamualaikum Bapak atau Ibu, bagaimana tidurnya semalam? Banyak ya, banyak nyamuk. Oh iya, nanti minta ke perawatnya ya, suruh nyiapin obat nyamuk, ya. Atau bisa Ibu menyiapkan obat nyamuk dari rumah juga bisa, ya. Baik Bapak, sesuai dengan yang tadi sudah dioperasikan mungkin ya Pak ya sama dinas sebelumnya, bahwa pagi ini kita akan ngebuka luka, ya, ngebuka luka yang ada di kaki Bapak, ya. Jadi kenapa harus dibuka sekarang? Karena ini penting biar tidak terjadi infeksi. Ini sudah terakhir dibuka kapan Pak? 2 hari yang lalu. Oh 3 hari ya Pak ya? Iya, 3 hari yang lalu. Jadi kita buka, kita bersihkan lukanya, kemudian nanti kita tutup lagi, ya, biar cepat sembuh Pak lukanya. Kemudian tidak terjadi infeksi, ya. Bagaimana Pak? Apakah setuju? Sesudah setuju, jangan lupa ya, sebelumnya Bapak boleh ya Pak ya, saya identifikasi dulu. Silahkan sebutkan sambil megang gelang ya, nama. Oh iya betul, Pak Adi. Ya, jadi gimana Pak Adi? Kita akan melakukan perawatan, saya akan melakukan perawatan luka ya, sekitar 5 menit atau 10 menit. Ya, Pak Adi bersedia? Bersedia. Baik, kalau bersedia, saya akan menyiapkan peralatannya, ya. Dan saya akan menutup dulu tirainya ya Pak ya. Oke, ya. Sesudah itu tutup tirai, ya. Posisikan pasien. Bapak, maaf ya, ini lukanya, kakinya diluruskan dikit ya Pak ya. Kita ada di sebelah kanan ya. Ya, sok Bapaknya posisinya yang nyaman dulu Pak, biar nggak pegel pada saat perawatan luka. Ya, sudah nyaman? Sudah. Bentar ya Pak ya, saya siapkan dulu. Kemudian jangan lupa kita cuci tangan. Ya, 6 langkah ya. Barat.
yang bersih, ya. Sudah nyaman posisinya, Pak? Nah, tirainya ini udah ditutup ya. Kemudian jangan lupa nyalakan lampu biar penerangan ya. Kemudian kalau misal Bapak AC-nya mau nyalakan atau dimatikan? Oke, matikan. Suhu ya. Oke, Bapak sudah nyaman. Kita mulai ya, Pak ya. Dekatkan alat ya. Dekatkan alat. Kemudian ini di meja ya. Ini kalau nggak di itu nggak kebayang sebenarnya ya. Ini steril ya, sudah steril. Meletakkan ininya juga, ini steril juga ya yang di dalamnya ya. Kalau kayak gini berarti ini udah on ya, sehingga memang harus hati-hati. Balikan ya. Sudah itu di ruangan tuh udah nggak ada kayak gini, nggak ada korentan, tapi kalian harus tahu ya. Nih, ini kita bawa ya, bawa. Kemudian tadi kita sudah baca bahwa lukanya nggak terlalu besar, cuma aja 6 jahitan. 6 jahitan berarti cukup kayaknya untuk ngebersihin 2 ya. Nah, ini kita lakukan pret. Nih, enaknya ujung sama ujung, kemudian kita putar. Ya. Ya. Nih. Sebenarnya kalau luka ini bisa dilakukan sebelum kita interaksi dengan pasien. Kalau di kaki nggak begitu masalah ya, luka terbuka. Tetapi kalau misal di perut terlalu lama itu juga nggak enak juga ke pasien, perutnya kemana-mana gitu kita ngelakuin itu ya. Jadi persiapan, kemudian kita putar. Jangan terlalu basah juga. Berarti kayaknya cukup ya. Dan ini berarti ini sudah ada yang on nih di ujung ya. Nah, kalau sudah ada yang on berarti kita masukkan tapi setengahnya. Ya. Oke. Saya buka dulu ya, Pak ya. Kita ambil. Bentar ya, sebelumnya ini udah ditutup ya. Keputarnya sama nitanya. Sebelumnya sudah ada balutannya ya. Pak, kita mulai ya, Pak ya. Ya. Sama kita ambil ini ya. Ini tadi sudah ditongolkan istilahnya ya. Oke. Kita basahin dengan NaCl. Pak, saya buka balutannya dulu ya, Pak ya. Nah, jangan lupa ketika kalian melakukan tindakan, ajak obrol ke pasiennya. Karena apa? Untuk menjalin trust ya. Jangan diem aja ya. Lukanya sakit enggak, Pak? Semalam? Enggak.
Nih lihat, ini udah kepasen ya. Bentar ya Pak ya, ini mungkin agak perih dikit Pak. Ya, ini juga dibasahin ya. Terus, pegal ya Pak. Kita ngambil balutan ini, ingat ya, pinsetnya udah buat ngambil ini, sudah Unstyle. istilahnya, ya, sehingga sakitnya semalam Pak. Sakit sampai nggak bisa tidur katanya ya. Kita on kan pinsetnya, ya. On kan ke bengkok, kan dekatkan bengkok. Nah, sesudah itu, ya, kita masih ada 1 atau 2 pinset, ya. Kita ambil pinset yang baru. Ingat, ini masih steril. Ya. Justru tiktokannya gimana mempertahankan, kan tadi ya prinsipnya sterilitas, mempertahankan yang tetap steril, ya. Jadi ada 1 yang udah kepasen, 1 dipertahankan di sini, ya. Gimana Bu? Oke, kita lihat. Cuma perlunya 3, berarti kita lakukan dulu teknik sterilnya, ya. Kalau tadi mau persiapan alat waktu itu juga boleh pada saat ini, karena pinset kita tinggal 2. Persiapan yang harus diperet di sini itu kalau pinset ini udah ke sini, udah ke pasen, dia nggak boleh masuk ke sini lagi, hanya 1. Jadi kalau persiapan alatnya nggak benar, pada saat masih punya kecukupan sumber daya, ya pinset, nanti kita akan ripuh pada saat kurang kasabasanya ternyata, ya. Oke, itu ya. Nah, kemudian ini yang steril kita kasihkan ke yang akan ke pasen, ya. Ini disimpan di sini. Oke, jadi kita hanya punya 1 pinset yang sterilnya, makanya udah cukup 3, cukup lah, sudah nggak perlu lagi, ya. Udah merep 3 nih Ibu, ya. Kemudian ini ke pasenkan untuk ngebersihkan, ya, cleansing dari daerah luka. Gimana cara membersihkannya? Diputar dari mana ke mana? Dari dalam keluar. Dari yang bersih dulu atau dari yang kotor dulu? Dari yang bersih. Dari yang bersih dulu ke yang kotor. Dari luar ke dalam. Berarti dalam keluar atau luar ke dalam? Luar ke dalam. Luar ke dalam. Kan dalamnya luka, ya. Kalau luka dulu, nanti kotoran dari luka kemana-mana, ya. Tekniknya gimana? Tekniknya bisa. Ini saya belum kepasan ya, jadi masih boleh nih. Nih, tekniknya bisa diputar sekali, ya. Nah, lihat. Karena ini udah nggak boleh, ya, ke situ. Atau bisa dengan sekali usap. Nih, sekali usap tuh gini. Jangan diseret gitu ya. Nih, ya. Kebayang tuh si luka juga tadi. Nanti kalian punya ini sendiri tuh. Kalau saya sukanya begini.
Berarti 3 kali. Kenapa? 3 kali berarti. Ya bisa. Tergantung kalau misal 1 kali sudah cukup bersih ya minimal 2 kali lah ya. Kemudian pada saat kalian ngebersihinnya sambil agak ditekan untuk kita lihat ya, sakit, emang sakit ya. Kenapa? Karena kita juga melakukan pengkajian luka. Apa yang kita kaji? Nyeri, kemudian Tipe jenis luka. jenis lukanya, kemudian Tipe penyembuhan. size ya, ukurannya ya, ukurannya kalau misal luka jahitan berapa jahitan, berapa panjang ya. Kalau misal lukanya bukan jahitan gitu ya, laserasi atau berapa panjangnya, lebarnya dan kedalamannya ya. Kemudian bagaimana pinggiran lukanya, jelas enggak, karena ini nanti berhubungan dengan epitelisasi. Itu dilihat pada saat kita ngebersihin. Bagaimana dengan cairannya ya, ada cairannya enggak, produktif tidak, banyak enggak, atau cuma sedikit atau bahkan enggak ada. Kemudian yang dilihat lagi adalah dasar luka. Dasar luka itu ada yang warnanya, yang bagus itu yang warnanya pink ya, itu bagus. Tapi kalau misal ada kuning, ada kehitaman, itu berarti nekrosis atau ada pus ya, atau ada slop. Slop tuh nanah ya. Nah itu juga kita lihat. Kita lihat area di sekitarnya juga kita kaji ya, kemerahan enggak ya. Nyeri tadi ya, pada saat kita pencet nyeri enggak Pak? Nyeri banget ya, skalanya berapa ya. Kemudian kita lihat ada tanda-tanda infeksi enggak di luka ini ya. Nah kalau itu kita kaji, nanti harus kita dokumentasikan ya. Nah sesudah itu kemudian tadi sudah ya, mengeringkannya juga sama ya. Kalau satu sudah cukup kering berarti sudah satu aja ya. Sesudah itu kemudian kita akan menutup luka ya. Dengan menggunakan primary dressing dulu. Kalau luka jahitan biasanya kita pakai supratur. Nah, kan guntingnya di sini ya. Ini kita keluarkan. Masih steril ini ya. Guntingnya simpan aja ya. Kemudian kita buka pakai tangan ya, untuk antar lapisannya ya. Sesudah kebuka kemudian kita ambil ujungnya pakai pinset. Nah kalau ini udah jatuh ke sana, berarti semua ini on. Kalau yang ini, karena ini tadi udah dipegang-pegang yang nggak steril kan ya.
set. Ya, di antara tengah-tengah, kemudian kita tutupkan. Oke. Ya, terakhir kita tutup pakai kasa. Boleh nggak ininya ikutan? Pinset yang satu ikutan boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Kenapa enggak? Karena udah Sudah terakhir ya. Oke. Ya. Kita tutup, kemudian kita plester. mereka ganggu banget ih. Bisa masih digerak. Hah? Ini video kan ada mereka berdua. Stiker. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah selesai. Stop boleh. Sekarang digerakin. Sampai kita beresin. Iya pasti udah pakai batas lihat kelihatan banget. Terus pirang kayak tahu ibu kan itu. Nah, itu asa pirang banget. Nah, beti piko. Ini teh terus bilang terus pakai cairan opsi yang dari kalau pakai batas lihat tapi udah langsung keluar gerangan. Kemudian Ditempel. ini ada berbagai macam ya. Kalau ini ada perekatnya di belakang. Ada yang langsung ditempel ya. Memang nggak ada nih. Ya. Tapi tetap ada perekatnya juga. Nih. Ini kalau misal nggak terlalu basah, ya, kita nggak usah ditutup lagi pakai kasa. Tapi lebih estetik ya. Iya. Kalau ada hipafik ya berarti dihipafikin semua ya. Enaknya sih pakai hipafik ya, apalagi di daerah. Hipafik itu tahu yang putih Oh tahu. atau ultrafik? Yang besar yang ukurannya 5, lebarnya 5 atau yang lebarnya 10 ya. Bulat ya. Kalau apalagi di daerah sini kalau Enggak pakai beda. yang kayak gini biasanya Iya, yang pakai digulung jepit gitu kan. emas. Jadi Itu bisa buat dipakein yang 5 cm tuh. Yang bening kan? Ya. Untuk itu semua. Plester yang itu hampir sama kayak gini. Yang putih ya. Yang transparan. Ya, nah yang kayak gitu. Ya, tuh lihat. Ini belum apa-apa udah kebuka ya. Pakai yang paving, yang besar itu tinggal ditempelin. Nah, sekarang ini di kaki, Bu. Jadi ya pasti kena air. Ada yang namanya transparan dressing. Jadi dia kedap air. Ya.
Jadi kita bisa pakai sesudah dihipavikin atau langsung mau pakai transparan dressing juga nggak masalah. Kita tutupin di atasnya. Nah itu kedap air, jadi nanti kalau basah nggak langsung kena ini. Ya, alhamdulillah Bapak sudah selesai. Gimana perasaannya? Kita bereskan.